strategi teori. Jadi dalam saham, ya, selain sistem kita udah punya, nah strategi yang belum punya. Jadi makro key itu strategi untuk yang digoreng dadakan. Makro T itu menyortir small medium cap composite, ya. Ini non IDX 80. Kemudian makro N itu yang 0 atau sering kita sebut kelas 4. Sedangkan makro T itu yang kelas 2. Makro Q makro T kelas 3 dan makro Q itu kelas 1 dan kelas 2, meliputi LQ45 dan LQ35. Kemudian makro N yang untuk MA80, MA60, IDX 80. Kemudian makro E atau makro P ini makro P, ya. Makro P itu pantulan. Ini sedangkan makro K itu CSM. Makro E itu gap down dan gap up. Makro M, makro atau mengarah ke kipas. Sedangkan strategi musiman yang terakhir. Sedangkan daftar isi, ya, bab 1 itu strategi digoreng dadakan, strategi tahu bulat. Kemudian bab 2 strategi CSM atau cinta satu malam, makro K. Kemudian bab 3 strategi gap up dan gap down atau makro E. Bab 4 strategi musiman itu MSCI, ya, FTSE, IDX 30, IDX 80, LQ45, ya. Kemudian window tracing. Bab 4 strategi makro untuk swing atau makro M. Kemudian bab 4 strategi bottom fishing atau falling wedge, divergent positif. Bab 6 strategi pada saat market merah dalam atau halt. Itu, ya,
Bab 7, strategi bandar muter atau Belvin, Aldo, Bekti, dan Nilim, dan lain-lain. Bab 7, IPO strategi, baik khusus saham-saham IPO. Bab 9, strategi crossing, ya, menggunakan makro V di MA20. Bab 10, suntik atas dan suntik bawah. Ya, bab terakhir yaitu bab penutup. Strategi investasi. A. Cari yang untuk harian dulu. Itu bab 1 ya, MA20. Itu dicari betul. Kemudian B, cari yang untuk yang lebih dari 2 hari, yaitu CSM. C, cari untuk swing, makro M, makro. Kemudian D, cari yang untuk investasi menggunakan TA, FA, bandarmologi, follow the trend till the end. Ya, kita ke bab 1. Strategi digoreng dadakan atau strategi tahu bulat, makroki. Jadi, cari yang harian dulu dengan makroki. Kemudian kita coba dengan makro T, makro N, dan makro P. Itu mana yang kepantau duluan ya, tapi pembobotannya masih di makro Q. Strategi ini sering disebut dengan strategi digoreng dadakan dengan mengandalkan momentum dan nyawa. Formula ini sebenarnya bisa digunakan all day, tapi karena dirasa cukup dan supaya lebih fokus, digunakan di bawah pukul 10.30. Karena biar bisa memberi kesempatan riset dan analisa dari strategi atau sistem tersebut. Ya, psikologis, money management, dan analisa sistem yang ada. Tools menggunakan MA20. Strategi tahu bulat ini akan lebih mudah jika dilakukan pada saat IHSG hijau karena akan lebih dini terdeteksi level nyawa sedini mungkin ya. Itu semakin baik. Ya, poin-poin penting. Gunakan makro B untuk riset dan evaluasi makro Q, T, N, dan P. Kenapa? Ya, menggunakan makro Q, yaitu jumlah saham yang lebih sedikit, dan emiten yang lebih jelas karena sudah dievaluasi oleh BEI dengan evaluasi berkala, yaitu dengan evaluasi indeks mayor dan indeks minor, atau evaluasi IHSG, yaitu IDX 30, LQ45, dan IDX 80. Bisa menggunakan uang besar, ya, gebuk, ya, margin,
likuiditas teruji dan fundamental teruji karena itu urusan BEI. Jadi penyaringannya, pengayakannya itu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Perhatikan variabel bobot, ARA dan ARI, ARA dan ARB ya, nyawa, variabel 20 per 4 trik, crossing mungkin lebih sering ya di non IDX sistem. IDX 80 ya di sini maksudnya. Kurangi nyawa ya di makro key jika belum menemukan emiten yang sesuai dengan syarat. Menemukan emiten lebih dini lebih baik. Enam, turunkan derajat makro key ke makro T dan ke makro yang lain dengan teori yang ada. 7. Manfaatkan momentum sektor. 8. Fokus atau presisi. Ya. Perhatikan ya. Naik turunnya IHSG ya. Ada korelasi dengan net sell buy asing tidak. Net sell by foreign. 10. Perhatikan saham-saham major yang sudah kita kenali polanya. 11. Strategi buy dan sell. 12. Vol pertama, hijau pertama, mantul pertama, penurunan tercurang, yaitu dengan ditandai dengan kemiringan ya, yang lebih dari 45 derajat atau kurang. Ya. Semakin derajatnya semakin tinggi, semakin bagus. Momentum, sektor, rank lebar, dan lain-lain. 13. Buat videonya untuk bahan evaluasi, analisa, dan riset. 14. Strategi kepiting, ya, jepit, apit, bid over. Yaitu ini strategi menggunakan order book. 16. Coba lebih luas terhadap nyawa di makro key. Contoh kasus hari ini Cash Day 13 Maret 1995. Nyawa IDX 80 tidak ada yang lebih dari 1,5 sampai close. Tapi Unilever berhasil dengan nyawa yang minimalis naik 9%. Nyawa 1,5 bukan segalanya, apalagi untuk the big 10 atau 10 besar penghuni IDX 30, yaitu Big Bank seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, kemudian untuk infra, Telkom, ya, untuk pabrikan atau industri yaitu ASII, ya, dan yang lain. Macam-macam momentum, yaitu momentum sektor,
subsektor, nyawa, musiman, konglomerasi, IPO, ya. Yang keenam ya. Sedangkan yang ketujuh belum ada, yaitu satu efek sektor ya, dua subsektor, nyawa, musiman, konglo, IPO. Atau momentum harian juga ada. Kelebihan dan kekurangan makro key. Bisa margin atau gebuk, saham relatif sedikit, hanya 80 emiten karena IDX 80, teori suhu ya. Bisa pakai uang besar, gunakan teori timbangan, lebih tenang, lebih minimalisir aksi tipu-tipu, misalnya bid over bajak ya, yang bid over dicabut ya, atau cucuk cabut, guyuran bandar muter, dan lain-lain. Lebih santai, lebih fokus dan presisi, lebih banyak valuasi, lebih banyak waktu untuk riset dan evaluasi. Yang terjaring rata-rata bukan 10 besar atau saham big cap. Kalau pasar panik, jualannya tidak terlalu dalam minusnya ya. Karena big cap jualannya harus partai besar, jadi tidak gap down dalam di posisi open ya. Kalau dikira market tidak sesuai dengan harapan dan akan minus dalam. Dibanding saham kelas 3 dan kelas 4. Kekurangan untuk big cap misalnya BBRI, BBCA, ASII, BMRI, Telkom, dan yang lain biasanya tergabung dalam IDX 30 dan 10 saham terbesar yang tergabung dalam IDX 30 tidak cocok dengan sistem nyawa ini. Walaupun kadang bisa dalam momen tertentu, misalnya COVID-19. Ya, perlu belajar tekun. Tidak ada istilah hoki. Ya. Ingat, hoki hanya sesekali. Persentase keuntungan lebih kecil daripada small cap. Tapi bisa gunain uang besar dan margin. Ya. Kalau indeks merah yang kena watchlist itu sedikit, jadi bikin ragu untuk masuk. Semakin dalam pasar minus, semakin sedikit. Nah, strategi kalau gagal makroki atau makrokanya, jual di hari esoknya, ini terutama makroki ya, hijau sell untuk minimalisasi kerugian atau yang penting cuan atau YPC.
2. Kalau merah masuk, masuknya gunakan filling dengan teori yang ada, tergantung bobot emiten. Presentasi kegagalan di riset. Ya, tadi ya, yang ketiga, presentase kegagalan di riset. Ya, teori timbangan. Ya, teori timbangan adalah mengacu pada IDE 80, ya, lebih khususnya LQ45, di mana LQ45 adalah sebuah timbangan seperti yang dipegang oleh Dewi Keadilan, di mana ada dua sisi timbangan, satu sisi timbangan warna hijau mewakili kenaikan, satu sisinya warna merah mewakili penurunan. Dan yang di tengah, ya, kalau kita tambah satu sisi lagi, itu sisi warna kuning, ya, atau doji, di mana mewakili netral atau nol. Jadi imbang lah istilahnya. Strategi buy dan sell, tapi ini di bawah ini kayaknya seperti strategi buy, yaitu volume pertama, hijau pertama, mantul pertama, penurunan tercuram, misalnya lebih dari 45 derajat, momentum, sektor, rank lebar, ya, sistem 24, 20 garis miring 4, sistem, dan buy data. Nah, ini ke bab 2 ya, makroka atau CSM, cari yang untuk harian dulu. Dengan makroka, formula ini digunakan untuk atau pada saat tutup sesi 1, ya, jadi tutup sesi 1 untuk menilai saham-saham yang berpotensi di buy dan di sell. Dan digunakan di atas pukul 15.15 ya. Pas saat jam 3:15 mendekati pre-closing market, analisa ini digunakan minimal 2 hari, maksudnya buy sell-nya minimal 2 hari, yaitu sering disebut dengan beli sore, jual pagi. Beli sore, BSBK ya, orang sering sebut dengan BSBK, tapi kita sering sebut dengan CSM. Kalau dipandang perlu, ya, itu diperpanjang nginapnya, tergantung keperluan atau feeling, ya, sesuai dengan chart. Keputusan buy dan sell itu mendekati pre-closing atau open market besok. Maksudnya waktu merah buy misalnya. Setelah itu gunakan strategi tahap selanjutnya. Strategi, ya, nyawa yang super untuk IDE 80, misalnya ADNR, MBMA. Perhatikan nyawa supernya, level berapa. Ya, untuk kemarin lusa, dari hari ini, ya, Saturday 8 Maret 2025. Strategi merah masuk, mantul jual untuk cari serbu. Cara ini cocok untuk saham suntik, ya, Bandar Belvin. Intinya saham suntik, ya, entah siapa bandarnya. Dengan vol yang luar biasa pada bandar muter.
Makro K, lihat chart. Jual setengah untuk mengurangi tekanan psikologis. Analisa makro B, kemudian pilih emiten, IDX 80. Lihat emiten-emiten yang berhasil dan yang gagal untuk dievaluasi. Makro K tidak cocok untuk saham yang lagi IPO ya, karena ada underwriter yang masih pegang banyak barang, bisa diguyur sewaktu-waktu, jadi saham masih terkonsentrasi di beberapa bandar, bukan banyak bandar dan banyak retail. Dengan guyuran seperti kaki. Perhatikan bar hijau dan bar merah dalam weekly jika dipandang perlu. Strategi merah masuk, mantul jual untuk menurunkan harga rata-rata yang kita buy hari kemarin dalam rangka CSM, jadi meminimalisasi kerugian dari CSM yang gagal, karena pasti tidak semuanya berhasil, tapi kita sasarannya ya 60-70% berhasil, ya, tidak mungkin 100%. Menentukan emiten CSM, yaitu dilihat dari nyawa atau istilahnya level nyawa. Valuasi 3 hari, perhatikan di MA20. Lihat chart emiten dan chart indeks, apalagi untuk saham big cap dan setengah BC. Bobot emiten atau kebiasaan atau pola, tipe vol, ya, rata, maintenance, vol cantik atau normal. Kriteria 10-4, historis, CSM atau not CSM, rank semakin lebar semakin bagus, IHSG kondusif, IHSG kondisi merah dalam, euforia, panic buy or panic sell, dan situasi yang lain. Persentase AVG price makin dalam makin bagus, ya. Misal kurang dari minus 10%. Posisi order book, perhatikan. Bid over tipis atau tebal. Perhatikan juga total bid vs total offer. Pahami psikologis order book, walau nggak mudah. Momentum pertama, sektor, musiman sistem yang baru terjadi kemarin adalah indeks Movis dan FTSE, yaitu mesin, HEA, Cleo. Waktu materi ini dibuat, ada rebalancing MSCI dan FTSE. Down summary, cari support dan resisten di situ. Contoh AMMN. Buy Fajar. Oh ya. Buy sell tertinggi
di harga berapa, disitulah supportnya. Ya, ini termasuk hal yang baru, belum ada feeling. Jangan jualan pas panik. CSM tidak cocok jika kemarin hijau tebal. Cocoknya kalau merah tebal kemarin. Jadi CSM tidak cocok untuk jika kemarin hijau tebal. Cocoknya kalau merah tebal kemarin. Emiten yang dihindari yaitu FCA, tato negatif, vol maintenance, dilukis seperti IOTF, repo, volume rata, not CSM variable. Ya, di makro T ya, ini pernah terjadi atau sering terjadi adanya crossing barang seperti di saham SIP ya, dan TB ya, dan berakhir dengan happy ending. Ya, kalau kita di saham kelas 4 dan 3 itu tidak bisa pakai uang besar sekaligus buy gitu, HK dengan lot yang besar, jangan ya. Tapi gunakan mode sistem cicil ya, untuk menghindari kecurigaan bandar atau menghindari bandar tidak suka karena kita ikut dengan giant. Nah, ini contoh CSM, yaitu contoh kasus yang barusan, yaitu Access dan Health. Ya, cukup berhasil ya. Lihat gambar di bawah ini, Health yang warnanya ungu, ya, ini Health, di mana AVG-nya 5,6% minus, kemudian Access itu di 5,1%. Ya. Di mana Access ditutup di angka 505, bahkan sempat turun 496 ya, 98 ya. Di fraksi ini juga terpengaruh ya. Kalau kita dekat-dekat 500, karena 500 itu ganti fraksi, jadi katakanlah itu support kuatnya. Jadi kalau tembus ke 500, kita bisa masuk ya dengan menggunakan feeling, dengan teori yang ada. Ya, semoga cuan. Dan memang di sini terbukti cuan, di mana Access sempat plus 6%, ya. Sedangkan Health itu plus 3%. Atau ya anggaplah minimal 2% untuk Health. Ya, Access warna coklat, Health warna ungu. Yang harga 505 ya, jadi fraksi atau psikologis yang kuat, yaitu kalau ganti fraksi dalam kasus Access itu di 5.000. 505 atau 500. Bab 3, makro E, gap up dan gap down. Dalam hal ini kita ambil gap down-nya. Jadi cara ini makro E ya. Formula ini digunakan setelah market closing di atas pukul 17.30.
Ya, kalau pasnya ya pas ya jam 6 ya, jam 6 petang atau jam 18 setelah data lengkap data netb asing, net cell asing, kemudian data komposit dari IDX website. Jadi biar ketahuan variabel-variabel pendukungnya. Formula ini sangat bagus digunakan pada saat strategi musiman, yaitu rebalancing, semua indeks, kemudian window dressing. Yang lain sifatnya ya hoki-hokian. Bab 4 musiman ya, yaitu MSCI, FTSE dan kawan-kawan sampai window dressing. Ingat variabel bandar ya, untuk yang makro E, order book, dan total bid, total offer. Di sini disebut dengan best bid price dan best offer fall. Ya, best offer price ya. Tapi yang paling penting yaitu best bid fall dan best offer fall. Di mana rumus 1 kali gap down, 2 kali gap down ya, plus setengah. Jadi 2,5 di sini ya, gap down. Nah, ini pada kasus yang baru akan terjadi hari Senin, apapun hari Senin ya, yaitu emiten BRMS, BMTR, dan Unilever. Cari di video tip and trick di YouTube. Bab 4, makro P ya, pantulan. Poin penting, ya, kemiringan atau penurunan lebih atau kurang dari 45%. Semakin curam semakin bagus. Kaitkan dengan volume, pantulan ya, dan reward dan resiko kenaikan maupun penurunan. Ya, butir-butir investasi ya. Itu coba pelajari satu ya, IPO strategi. 2, bypass merah, itu cocok untuk sama apa aja. Saat orang lain takut, ya buy reason tentunya ya. 4, macro key untuk uang besar atau setengah swing. 5, sabar, tidak harus buy every day kalau tidak ada opportunity atau kesempatan. 6, Kresna nggak cocok untuk CSM atau maybe maintenance. Ya, Kresna termasuk saham maintenance, maybe ya. 7, saham BV tidak cocok untuk CSM. Ya. Terus tapi diakalin hari esoknya, yaitu merah masuk, mantul jual, merah dalam apalagi ya. 8, bandar muter sebaiknya hindari, seperti GDST, Baja, Bandar Belvin atau Aldo. Lihat bandar logi, siapa bandar-bandarnya atau broker-brokernya. Di situ ada broker yang memang biasa dipakai oleh
bandar tertentu. Bandar muter itu bisa dilihat dari vol yang mendadak nyandut, jadi tidak konsisten, muncul tiap hari. Tapi sepi, tiba-tiba muncul value atau muncul volume. CSM kayaknya lebih cocok untuk saham yang liquid dan lihat bandarnya. Grup LIPO cocok kalau 3% yaitu MPPA, MLPL, MLPT, dan sebagainya. 10. AVG Price semakin besar semakin cocok. Ya, asal bukan ARB di mana closing di bid ya. Jadi harga closing di bid tebel. 11. Kalau saham BV ada kelihatan nggak jelas, nggak beres, jual walau hanya balik modal 1 sampai dengan 2% di open. 12. Koka cocok untuk gap up dan gap down. 13. Buat strategi melawan open gap up ya, BV dengan materi dasar MA20. 14. CSM perlu diriset cocok tidaknya untuk saham baru IPO ya, misalnya DGWG, Loris or High-Risk ya. Hindari saham bid tipis ya, karena terlalu memakan banyak waktu ya, karena volumenya tipis-tipis ya. 16. Joy untuk follow the end till follow the trend till the end ya. Ini untuk yang strong uptrend ya, diawali dengan kuncup, mekrok ya, dan seterusnya. Ada dari kuncup, mekrok, ada penan atau flag ya, atau base 1, base 2. Dan seterusnya. Termasuk triangle ya. Symmetrical triangle atau ascending triangle, descending triangle dan sebagainya. 17. Bentuk candle sebelumnya, contoh candle Unilever 13 Februari 2025 yang disertai dengan volume yang super. 18. Riset evaluasi drilling ya. Riset evaluasi drilling CSM yaitu untuk trading jangka pendek. Terus bobot ya, ada ganas, suspend 1, suspend 2, suspend 3, volatil, moderat, suntik, baik atas dan bawah, 20/4 sistem ya. Lelet tidaknya dan seterusnya. Bab 7 ya. Strategi indeks merah dalam. Lakukan short sell di open market. Kemudian buyback dengan sekuritas lain jika beli di hari itu juga. Ya, jadi lakukan short sell di open market, ya, buyback dengan sekuritas lain jika beli di harga itu juga. Ini untuk psikologis ya ini ya. Jadi untuk psikologi saja kita ambil bawah, tapi harganya pas harga atas dibagi harga bawah, dikurangi harga bawah, harga atas plus harga bawah bagi 2. Itu yang bikin kadang-kadang tidak sesuai dengan psikologis kita.
Atau di sini kalau dengan sekuritas yang sama harganya akan di rata-rata kurang anak lihatnya. Ya. Ini khusus untuk saham-saham BC biasanya. Karena gapdownnya terbatas. Tidak sampai misalnya gapdown 10%, gapdown 5%. Itu langka ya. Mungkin pernah di kasus COVID ya, tapi kasus langka. Tidak terjadi tiap tahun. Bab 8, strategi closing, gunakan makro V. Ya, closing menggunakan makro V. Gunakan chart 5 menitan untuk mengetahui kapan closing terjadi. Oh ya, ini penting ya. Dan di compare dengan volume. Ya, bab 9, strategi halt atau merah dalam ya. Ini juga jarang terjadi ya. Bahkan semenjak COVID baru terjadi di tahun 2025. Tepatnya Selasa ya. Selasa 18 Maret 2025. Terjadi banyak suntikan tajam ya, buat watchlist-nya ya. Bahkan ada videonya ya, suntikan tajam ya. Itu biasa terjadi di merah dalam ya. Pasar merah dalam atau IHSG merah dalam mungkin 5%, bahkan 7% ya. Bahkan trading halt itu biasanya banyak suntikan bawah mantul ya. Jadi indeks merah dalam ya, seperti kasus yang barusan kemarin, ada videonya Anda bisa saksikan, di mana trading halt, jadi pemberhentian perdagangan saham karena telah minus 5%, kemudian setelah di halt 30 menit dibuka, turun lagi, bahkan sempat minus 7%. Kemudian itu mantul. Nah, pas posisi mantul itu biasanya banyak-banyak saham baik big cap, small cap, medium cap itu mempunyai lower shadow atau buntut bawah yang tajam. Itu di strategi mencari emiten yang merah dalam. Tapi itu tidak everyday. Kalau everyday paling 1, 2, 3 saham yang terpantau. Itu pun bukan saham LQ45 atau IDX 80. Nah, ini sering disebut dengan suntik atas dan suntik bawah strategi. Ya, ini bab 10 rencana ya. Ya, bab 10 suntik atas dan suntik bawah. Jadi strategi yang A ya, strategi untuk suntik atas upper shadow, kebalikan dari suntik bawah. B, strategi suntik bawah, lower shadow. Strategi suntik bawah cocok untuk keadaan market crash ya. Syukur-syukur halt atau keadaan normal. Intinya cari yang lower shadow panjang. Itu cara screeningnya, rank lebar ya, misalnya lebih dari, kalau 7 ya lebih dari 7% misalnya. Kalau terjadi halt ya, closingnya di pernah menyentuh low-nya di minus 7, kemudian halt di 5% minus, kemudian closing di 3% misalnya ya. Itu pakai rumus 3 kali 3%, 3% kali 3, 9. Jadi cari ranknya yang lebih dari 9 atau 10. Di sini
Misal 3,5 kali 2, ya ini 7%. Lower shadow lebih dari 50%. Gap up kurang dari 1%. Last press kurangi lower press lebih dari 3%. Ini menggunakan MA60 IDX80. Lihat kelas 1, 2, 3, dan 4. Bab 8, strategi crossing sudah. Ya, macam-macam CSM berdasarkan AVG price, nyawa, dan lain-lain. 2. Berdasarkan nyawa for saham BC, setengah BC, itu menggunakan makro key di sini. Strategi jual beli saham, saham yang merah dalam, di mana AVG price lebih dari last price, di sini 10%, lebih besar lebih bagus. Gunakan judgment untuk mengambil keputusan. Kalau besok merah lagi, buy pada saat merah dan manfaatkan pantulan. Gunakan AVG price di MA20 file buat tab reading untuk video analisa dan riset. Gunakan file CSM pada aplikasi PC atau iPod. Itu ini semacam tab reader ya untuk spesialis CSM. Buat video pilihan CSM, makro B, makro K, makro E, makro Q, dan lain-lain ya, untuk riset. Di riset video hasilnya cuan atau ancuan, yaitu video YouTube evaluasi CSM 25 Januari 2025 sebagai raw model. Ini bobot ya, atau ya memanfaatkan momentum ya. Memanfaatkan momentum atau sektor terpenting ya. Memanfaatkan nyawa, volume, kemudian lihat news di iPod kasus SMAF. Memanfaatkan sektor, panic selling maupun panic buying, manfaatkan news, manfaatkan musiman, IPO strategi, manfaatkan konglomerasi atau grup, manfaatkan kontraksi, manfaatkan CA, manfaatkan rank lebar, manfaatkan bandarmologi untuk trading dan swing. Ya, ingat ya, bandarmologi itu adalah indikator lagging ya. Kalau tadi ya, ada ekonom mengatakan bahwa IHSG itu adalah indikator leading ya. Jadi sangat peka terhadap perubahan news atau tweet dari Donald Trump atau pidato dari Prabowo Subianto ya, itu yang bikin market leading, bereaksi langsung ya, sifatnya. Pasar buka langsung ARB atau gap up ya, itu karena sifat saham yang leading. Manfaatkan bandarmologi. Perhatikan juga pasar nego dan pasar tunai. Ini dalam kasus IPO yang sangat berwibawa. Misalnya saham Ratu, AAD, ya. CBTK yang tergabung dalam Pani Group. Manfaatkan bentuk candle, pelajari psikologisnya
akan lebih baik kalau bandingkan dengan volume. Manfaatkan bobot, manfaatkan ara dan ari, manfaatkan nyawa, manfaatkan bobot ganas, suspend 1, volatil, suntik, moderat, lelet. Manfaatkan crossing atau pasar nego. Ini ada pakem ya. Untuk volume, harga naik, volume naik. Ya. Harga turun, volume turun. Naik. Volume naik. Harga naik, volume turun. Harga turun, volume naik, turun. Isi video YouTube ya, evaluasi riset CSM yaitu chart daily, chart real time, MA20, lihat video buat tip trader untuk CSM. Ya. Jadi untuk menyiasati ya strategi yaitu jual cicil untuk mengurangi tekanan psikologis ya. Misalnya menyesal bahwa kok dijual padahal masih naik lagi, maka kita jual cicil, jual separuh atau jual seperempat atau antri jual. Nah, itu ini dalam kasus saham LAK. Terus musiman, MSCI merah masuk pada emiten yang di-add di big atau small cap, hindari yang di del. Ya, jadi pada saat musiman, misalnya MSCI, kalau ada big cap yang di-add merah, kita masuk. Ya. Jadi bobotnya tetap di big cap, tapi kalau memang nggak ada ya kayak kemarin MSCI kemarin ya, nggak ada yang di-add di big cap, ya kita ambil yang small cap, yaitu Clio kemarin. Intinya hindari yang di del. Nah, ini ada jurus piramida kebalik, ya piramida kebalik, suntik. Ya, ini ada strategi saham IPO. Ya. Kalau saham itu dikenal publik, turun dulu biasanya harganya. Ya. Tuh, ini penting ya. Kalau ada kesalahan makro H, feeling udah menjalankan makro H, tapi kenyataannya belum, maka lakukan seperti contoh, misal pada hari ini, Wednesday, 26 Februari 2025 pada MA20, maka tutup stok saham cepat, kemudian tutup MA20, jangan simpan, buka lagi, baru makro H. Di sini menggunakan after ya, file after, kemudian stok saham yang ada tanggalnya, ya, yang belum masih perlu di convert to number ya, biasanya di stock saham itu ada cell yang isinya number tapi bukan number, itu teks. Tapi kita bisa convert teksnya itu ke number. Baru kembali ke, setelah yakin ya, direvisi, baru makro H. Evaluasi CSM, makro K, makro B, screening data riset sebelum hari ini, the day of
the day before ya. Di mana hari ke-20 AVG price kurang dari 4. Jadi kalau kita riset, ini maksudnya ya, kalau kita riset apakah saham yang makroka kemarin berhasil atau enggak, yaitu dengan variabel yang dipertimbangkan, yaitu hari ke-20 AVG price-nya diurutkan. Setelah urut, kita ambil yang kurang dari 4% ya, penurunan hari kemarin. Terus valuasinya hari kemarin lebih dari 1 miliar. FCA nggak digunakan atau nggak diikutkan atau abaikan. Terus bobot dipertimbangkan, itu bobot 1, 2, 3, 4 ya. Ini bobot emiten dalam satu grup sektor maupun grup konglomerasi misalnya. Terus bobot yang ganas, suspend, moderat, suntik, dan lain-lain. Perhatikan harga yang ke-6 ini ya. Perhatikan harga misal di atas 450, di atas 30.000 ya. Paling enak memang di kisaran ya 50 sampai 100 ya. Kemudian 200 sampai 250, 500 sampai 700 misalnya. Untuk Unilever dan ITMG ya biasanya kita nggak ikut ya. Kalau bisa memang yang mendekati fraksi 1, 2, 5 ya. Itu. Rank lebar. Ya, ini lain-lain ya, wajib ya. Ini yang sifatnya psikologis ya. Atau sukses di saham itu perlu memahami line-line yang wajib ini, yaitu yang pertama adalah ilmu. Yang kita belajar saham itu harus ada ilmu, dan ilmu, atau di sini ya learning. Ya, kemudian sistem, belajar sudah, sistem udah punya. Nah, kita mental dan psikologis yang ketiga. Ya. Yang kedua sistem ya tadi ya. Mental, psikologis, ya itu biasanya akan berjalan dengan jam terbang. Terus strategi, money management, disiplin, sabar, tenang, fokus atau presisi, drilling, jam terbang, baru yang terakhir modal. Lain-lain yang di luar wajib yaitu bikin solusi, make solusi, lawan lupa dengan membuat video, lebih berpikiran ke depan daripada ke belakang. Maksudnya jangan menyesal, misalnya kita telah jual saham di 2%, nah padahal bisa naik sampai 6%. Jangan menyesal. Analisa, riset, ya, dan sistem. Kalau tidak melanggar sistem, ya jangan dibikin galau. Untuk mental dan psikologis, ini ada termasuk tadi sudah dibahas ya, tapi ini lebih difokuskan lagi. Yaitu 1, jangan pernah menyesal yang sudah di-buy maupun di-sell. Lebih baik dianalisa yang benar, bukan untuk diratapi. Tidak ada yang benar di saham 100% ya, di market. Yang benar adalah market always right. Kita hanya cenayang, memprediksi, meramal, menganalisa, meriset,
dengan ilmu, ya, menebak di sini ya, dengan ilmu yang kita kuasai dan jam terbang yang kita punyai. Yang selalu benar itu market. Ini hanya tadi ya, kita 4 pilar volume naik, harga naik, volume turun, harga turun, naik, volume naik, harga turun, volume turun, harga naik, turun. Sedangkan variabel tetap di MA20 itu rank kosong, yang masih kosong. Iya. Ya, saya kira itu ya strategi atau ya strategi menghadapi market. Mudah-mudahan berhasil. Dan saya tutup ya, karena video ini udah 1 jam, nggak terasa. Cukup panjang juga ya. Kita ke awal halaman 1, teori strategi menghadapi pasar live. Salam sehat.